Prabowo bakal umumkan kebijakan penjurusan SMA saat momen Hardiknas. Kementerian Keuangan buka blokir anggaran IKN, pembangunan Istana Wapres hingga masjid dilanjutkan. UTBK SNBT 2025 dimulai hari ini. 860.976 peserta perebutkan 259.564 kursi PTN. 1.967 CPNS mengundurkan diri. Puluhan siswa keracunan program makan bergizi gratis. Dinas Kesehatan Cianjur tetapkan status KLB. Trump akan turunkan tarif untuk Cina, sadar terlalu tinggi. Bersama saya Muhammad Skardi, dan inilah berita-berita headline iNews ID hari ini. Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan kebijakan terkait pendidikan dasar dan menengah saat peringatan Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei mendatang. Salah satu hal yang akan disampaikan terkait kebijakan penjurusan SMA kembali. Kabar itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani di Kompleks Parlemen hari ini. Menurut Lalu, penghapusan penjurusan oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim sebelumnya bertentangan dengan aturan. Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 yang digunakan Nadiem sebagai dasar menghilangkan penjurusan bertentangan dengan PP nomor 17 tahun 2010. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dia memastikan stigma negatif antar jurusan di SMA tak lagi ada nantinya. Pasalnya, dari rencana yang ada, penjurusan akan dilakukan mulai kelas 11, sementara kelas 10 baru akan dilakukan asesmen minat bakat. Di sisi lain, dengan adanya penjurusan ini, pendidikan tinggi lebih mudah. Anak-anak di jurusan IPA otomatis bisa melanjutkan perguruan tinggi yang sesuai. Demikian juga IPS dan bahasa. Lalu mengungkap keputusan ini juga hasil survei lapangan oleh Kemendikdasmen, yakni 80% menginginkan untuk kembali adanya penjurusan di SMA. Kementerian Keuangan membuka blokir anggaran IKN sebesar 10 triliun rupiah. Anggaran tersebut khusus digunakan untuk merampungkan kontrak proyek pada periode 2022 hingga 2024. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimulyono mengatakan, sejak 2022 pembangunan IKN masih menggunakan DIPA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga seluruh proses transaksi penyedia jasa dilakukan oleh Kementerian PUPR. Anggaran 10 triliun rupiah yang sudah dicairkan akan digunakan untuk membayar beberapa paket pekerjaan seperti Jalan Tol IKN, Istana Wakil Presiden, Masjid Negara IKN, proyek air limbah, hingga pembangunan jalan kawasan KIPP 1A. Anggaran tersebut bukan pengadaan proyek baru, namun fokus pada pelunasan kontrak. Sebab selanjutnya Badan Otorita akan mengambil alih pengadaan proyek di IKN yang sebelumnya dilakukan oleh Kementerian PUPR. Sebagai informasi, kontrak pembangunan IKN tahap 1 periode 2022-2024 telah selesai dikerjakan. Beberapa proyek yang dikerjakan pada tahap 1 meliputi Istana Negara, Istana Garuda, termasuk lapangan upacara dan bangunan Sekretariat Presiden. Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru SNPMB menggelar pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer Seleksi Nasional berdasarkan tes atau UTBK SNBT 2025 hari ini. Sebanyak 860.975 peserta akan memperebutkan 259.564 kursi perguruan tinggi negeri. UTBK diselenggarakan di 74 pusat UTBK PTN dan 32 subpusat UTBK PTN. Sebanyak 9 lokasi diantaranya berada di pulau terluar seperti Karimun, Mentawai, Natuna, Aru, dan Tanimbar. Ketua Penanggung Jawab Panitia SNPMB tahun 2025 Edward Wolok menjelaskan 259.564 kursi PTN diperebutkan para peserta sesuai daya tampung SNBT. Jumlah tersebut terdiri dari 209.834 kursi program sarjana, 27.991 kursi program sarjana terapan, dan 21.819
kursi program Diploma 3. UTBK 2025 hanya digelar satu gelombang dengan 20 sesi reguler dan 3 sesi tambahan di beberapa pusat UTBK. Setiap hari UTBK SNBT diadakan dalam 2 sesi, yaitu sesi pagi dan sesi siang. UTBK SNBT 2025 juga melayani peserta difabel. Tercatat peserta difabel sejumlah 377 orang yang terdiri dari tunanetra 70 orang, tunadaksa 98 orang, tunarungu 192 orang, dan tunawicara 17 orang. Badan Kepegawaian Negara mengungkap 1.967 calon pegawai negeri sipil atau CPNS mengundurkan diri. Kepala BKN Zudan Arif Fakhrullah mengatakan para CPNS yang mengundurkan merupakan hasil dari optimalisasi yang dilakukan pemerintah. Optimalisasi merupakan kebijakan pemerintah untuk menghindari formasi kosong. CPNS yang mengundurkan diri ini sebelumnya ditawarkan mengisi formasi di tempat lain karena tidak lolos di formasi yang dilamar. Dia memberikan contoh CPNS yang tidak lulus pada formasi dosen sosiologi di Universitas Negeri Jember. Sementara Universitas Nusa Cendana memiliki formasi dosen sosiologi tetapi tidak ada yang melamar. Oleh karena itu, peserta dengan nilai terbaik secara sistem ditawarkan mengisi formasi tersebut. Namun tidak semua CPNS menerima tawaran opsi formasi ini. Hal ini dikarenakan berbagai alasan seperti jauh dari domisili hingga terkendala kondisi kesehatan. Total ada 16.167 CPNS hasil optimalisasi. 1.967 diantaranya menolak dioptimalisasi dan memilih untuk mengundurkan diri. Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB terkait kasus keracunan massal yang menimpa puluhan siswa di 2 sekolah. 2 sekolah yang mengalami keracunan yakni MAN 1 Cianjur sebanyak 60 siswa dan SMP PGRI 1 Cianjur dengan korban 19 siswa, sehingga totalnya 79 siswa. Sebagian besar korban diperbolehkan pulang setelah menjalani observasi selama 6 jam di fasilitas kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Cianjur Yusman Faisal mengatakan penetapan status KLB memungkinkan penanganan dilakukan secara terpusat dan terkoordinasi, termasuk dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait. Seluruh pasien akan ditangani secara komprehensif hingga benar-benar pulih. Sebagai bagian dari penyelidikan, sampel makanan dari dapur penyedia MBG serta muntahan korban telah dikirim ke Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Barat untuk diuji. Hasil laboratorium akan keluar paling lambat 2 pekan. Dinas Kesehatan Cianjur mengimbau masyarakat khususnya pihak sekolah dan penyedia makanan untuk meningkatkan kewaspadaan dan memastikan kualitas makanan yang diberikan kepada siswa demi mencegah kejadian serupa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui bahwa tarif sebesar 145% yang dijatuhkan terhadap produk Cina terlalu tinggi. Dia memberi sinyal akan menurunkan besarannya secara drastis. Trump berdalih besaran tarif 145% yang berlaku saat ini ditetapkan bukan asal-asalan, melainkan melalui hitung-hitungan. Selain itu, angka tersebut sebagai hukuman atas tuduhan kejahatan obat-obatan terhadap Cina. Tuduhan yang sama juga ditujukan kepada Meksiko dan Kanada saat dia pertama kali menerapkan tarif pada akhir Januari lalu. Trump menegaskan besaran tarif kepada Cina nantinya akan jauh berkurang, namun tidak mungkin 0%. Menurut Trump, jika Amerika Serikat menerapkan tarif 0% terhadap produk Cina, Amerika akan hancur total. Trump lalu menyinggung hubungan baiknya dengan Presiden Cina Xi Jinping. Dia yakin kesepakatan dagang Amerika Serikat dan Cina akan segera tercapai. Sebelumnya, Gedung Putih bahkan mengancam akan menerapkan tarif baru sebesar 245% terhadap Cina. Langkah ini akan diambil karena Cina terus membalas tarif baru yang diterapkan Amerika Serikat. Sementara itu, Cina membalas tidak hanya dengan memberlakukan tarif masuk untuk produk Amerika Serikat yang saat ini dikenakan 125%, tapi juga membatasi ekspor mineral langka yang sangat dibutuhkan oleh industri strategis AS, termasuk militer. Demikianlah berita-berita headline iNews ID hari ini. iNews ID, cepat, terpercaya.